menakjubkan, surat cinta Allah kepada setiap kita, kepada adik-adik dan juga Lause. Adik-adik tahu buku apa itu? Alkitab, benar. Yuk, Lause ajak kita semua memuji Tuhan. Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, jangan lupa minta Mama untuk membaca Alkitab setiap hari. Tuhan memberkati. Adik-adik, selamat pagi. Sudah siap nih dengerin cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik duduk yang manis dan lipat tangan. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau membaca ayat Alkitab. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Nah, tapi Kak Citra akan membacakannya bagi kita ayat yang ke-12. Adik-adik ikutin ya. Nanti lebihnya adik-adik baca di rumah setelah ibadah sekolah minggu selesai. Oke adik-adik? Kak Citra baca ya, adik-adik ikutin. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Adik-adik, pada pagi hari ini kita masih mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan Yesus melakukan sebuah mukjizat. Nah, kira-kira mukjizat apa lagi ya yang Tuhan Yesus lakukan? Tentu mukjizat kesembuhan. Sakit apa ya yang Tuhan Yesus sembuhkan pada cerita firman hari ini? Ya, yuk kita ikutin ya. Jadi, adik-adik, pada zaman dahulu, pada suatu kali saat hari Sabat atau yang kita kenal pada hari Minggu, Tuhan Yesus sedang mengajar dalam sebuah rumah ibadat atau dalam sebuah gereja. Nah,
Di antara orang-orang yang ikut beribadah itu, ada seorang perempuan yang dirasuk oleh roh jahat, adik-adik. Dirasuk oleh roh jahat atau iblis selama 18 tahun. Wow, lama sekali kan adik-adik? Nah, selama 18 tahun perempuan ini atau ibu ini dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat itu membuat ibu itu menjadi sakit sampai punggungnya membungkuk, adik-adik. Wah, benar-benar itu pekerjaan roh jahat, iblis. Nah, membuat ibu itu atau perempuan itu sakit hingga punggungnya membungkuk. Adik-adik, tahukah membungkuk itu apa? Membungkuk itu atau sakit bungkuk itu adalah seperti yang ada di gambar ini, adik-adik. Nah, jadi orang yang sakit bungkuk itu adalah orang yang tidak bisa lurus badannya, adik-adik. Nah, orang yang tidak bisa lurus badannya, jadi dia membungkuk, baik itu berdiri, duduk, maupun berjalan. Jadi dia tidak bisa lurus badannya. Itu namanya membungkuk. Nah, itulah yang dialami oleh perempuan itu selama 18 tahun, adik-adik. Kasihan ya. Kasihan sekali. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat perempuan itu yang sedang datang beribadah di dalam rumah ibadat itu, Tuhan Yesus kasihan kepadanya. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada perempuan itu. Lalu ketika Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus memanggil perempuan itu dan mendekatinya. Tuhan Yesus memanggil, "Hai ibu." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada ibu itu, "Hai ibu, sakitmu telah sembuh," kata Tuhan Yesus kepada ibu itu, adik-adik. Kemudian setelah Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas punggung ibu yang tadi itu. Tuhan Yesus meletakkan tangannya, kemudian Tuhan Yesus mendoakan, Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus memberkati. Lalu kira-kira apa ya yang terjadi, adik-adik? Iya, benar. Yang terjadi adalah seketika sakit ibu itu sembuh, adik-adik. Wow, sakit bungkuk ibu yang tadi sembuh dengan cepat karena dijamah oleh Tuhan Yesus, didoakan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Wow, adik-adik, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus menyelesaikan sakit penyakit yang dialami ibu itu tadi selama 18 tahun dengan sekejap mata, adik-adik. Wow, Tuhan kita hebat. Tuhan Yesus hebat. Lalu setelah Tuhan Yesus menjamah, perempuan itu sembuh. Perempuan itu sembuh dari sakit yang dia alami. Dia tidak membungkuk lagi, adik-adik, tetapi dia lurus, badannya menjadi lurus. Dia tidak sakit lagi, dia tidak terikat lagi dengan ikatan roh jahat tadi atau iblis itu. Ya, adik-adik, setelah Tuhan Yesus menjamah ibu itu, menyembuhkan sakitnya, dia sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia sangat senang, dia memuji Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan karena mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, karena pertolongan yang Tuhan Yesus berikan kepada perempuan itu. Wow, adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit dalam sekejap mata, dalam cepat. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Ya, adik-adik, tapi adik-adik, ada seorang yang tidak senang melihat
mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu. Siapa ya dia? Yaitu dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Ketika dia melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit bungkuk tadi di dalam rumah ibadat, dia tidak suka. Dia ngomel, dia marah-marah. Kenapa ya dia marah-marah? Apa ya yang menyebabkan dia tidak suka? Nah, jadi adik-adik, pada tradisi orang Yahudi, kalau hari Sabat, orang tidak boleh bekerja. Orang tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh menyembuhkan, dan termasuk menolong orang lain pada hari Sabat. Jadi, yang boleh dilakukan pada hari Sabat adalah hanya beribadah. Untuk itulah dia marah, dia tidak suka dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, dia pura-pura marah. Dia berkata kepada orang-orang banyak yang ada pada saat itu, pada hari Sabat, orang-orang tidak boleh bekerja, tidak boleh menolong, dan hanya boleh beribadah. Kemudian dia berkata, ada 6 hari lamanya untuk bekerja. Jika mau disembuhkan, datanglah pada salah satu hari itu. Entah itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Tapi jangan pada hari Sabat atau yang kita kenal pada hari Minggu. Karena pada hari itu adalah hari yang kudus, waktunya untuk beribadah, kata kepala rumah ibadat itu. Wah, kemudian Tuhan Yesus mendengar adik-adik. Ketika Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat itu, Tuhan Yesus menjawab, dan adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus menegur orang itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang munafik. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang munafik? Nah, tentu ada alasan ya. Tentu Tuhan Yesus punya alasan. Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang munafik, kamu tidak usah munafik. Bukankah setiap orang di antaramu melepas lembu atau sapi untuk diberi makan dan minum pada hari Sabat? Nah, ternyata Tuhan Yesus tahu kalau di antara mereka, dan mungkin termasuk dia juga, suka melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Nah, untuk itulah Tuhan menegur. Tuhan Yesus berkata, perempuan ini pun harus disembuhkan, harus ditolong, harus dilayani, karena dia sudah menderita sakit selama 18 tahun. Dia harus dilepaskan dari ikatan iblis. Nah, dari hal ini kita belajar Tuhan Yesus ingin mengajarkan menolong sesama itu adalah penting. Menolong sesama itu adalah bagian dari ibadah kita, adik-adik. Nah, sebagai orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita harus mau menolong orang lain. Sesama kita penting untuk diperhatikan. Gak boleh dibiarkan. Kalau ada orang susah gak boleh dibiarkan. Itu jauh lebih penting daripada harus mengurus ternak, mengurus yang lain. Ya, menolong sesama kita jauh lebih penting daripada mengurus hal-hal yang tidak penting, adik-adik. Nah, mendengar ucapan Tuhan Yesus, semua orang-orang banyak, sebagian orang-orang banyak itu senang. Mereka bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus katakan. Sebab apa? Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang yang munafik itu, seolah-olah mereka seperti orang yang terlalu taat kepada Tuhan, padahal belum tentu. Nah, mendengar perkataan Tuhan Yesus, orang-orang yang lain dan kepala rumah ibadat itu malu, adik-adik, karena dia dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi malu.
Nah, adik-adik, kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Kita harus belajar peduli kepada orang lain. Kita harus belajar menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Entah itu pada hari apa, kita lagi ngapain, selagi kita ada waktu untuk menolong mereka, kita harus menolong mereka. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sangat bermurah hati. Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi anak-anak yang memiliki hati penuh dengan belas kasihan, suka menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, adik-adik, kemudian tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan Yesus. Apapun sakit yang kita alami, selagi kita masih bisa berjalan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita beribadah, dan kita memohon pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah malas untuk datang kepada Tuhan ya. Jangan pernah malas. Aku lagi sakit, aku malas kepada Tuhan. Jangan seperti itu ya adik-adik. Tapi apapun keadaan kita, selagi kita masih bisa berjalan untuk datang ke gereja, selagi kita masih bisa duduk untuk berdoa, selagi kita masih bisa berkata-kata untuk berdoa kepada Tuhan, kita harus berdoa, datang kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Ya, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan, ajar kami untuk tetap taat datang kepada Tuhan, walaupun kami sedang sakit, sedang demam. Ajar kami ya Tuhan untuk belajar taat kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, berdoa, datang beribadah, dan juga memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Jadikan kami menjadi anak yang suka menolong sesama kami, dan juga menjadi anak yang taat meminta pertolongan kepada Tuhan, taat beribadah, taat berdoa, dan terus bersemangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita kasih persembahan yuk. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Jangan lupa ya, ikutin gerakan kakak-kakaknya.
kawan.